Di mana orang-orang dari keluarga Center Sun memiliki keberanian. Liu tidak peduli dengan orang-orang yang mendekat ini, dan bahkan bertindak seperti sangat santai, dan dia melambai dengan provokatif. Jika Anda ingin melakukannya, cepatlah. Saya akan mau pergi dengan cepat sehingga dapat pulang untuk makan malam. Tunggu. Pada saat ini, ada sosok kuat di antara kerumunan. Pria itu melompat keluar dari kerumunan. Dia adalah Qin Tianxun. Qin Tian berbisik, "Hei brengsek, kita bertemu lagi." Haha. Liu tertawa dengan nada mengejek, "Kamu gelandangan. Dasar kentut, kamu keluar untuk membunuh dan membakarku. Apakah serius? Jika aku jadi kamu, aku pasti akan mengambil kesempatan ini untuk membersihkan diri dan pergi jauh-jauh." Anjing. Jangan membicarakannya. Qin Tian dengan marah, "Ayo, mari kita bertarung bersama dan potong sampai mati." Qin Tian memimpin dalam mengeluarkan parang dari belakangnya. Pinggang, dan memotongnya menurut Liu. Namun, ketika dia baru setengah jalan menggunakan pisau, dia merasa ada yang tidak beres. "Parang, mengapa begitu ringan? Apa? Anjing, di mana pisaunya? Di mana pisau saya?" Sekelompok bawahan di belakang Qin Tian membuat gerakan menutupi wajah mereka hampir bersamaan, yang sangat memalukan. "Hall Master. Saya tidak tahu di mana pisau saya." "Bos, pisau Anda jatuh ke tangan Liu, dan itu diambil segera setelah Anda mengangkatnya, tidakkah Anda merasakannya?" "Itu benar, parang Qin Tian sudah ada di tangan Liu." Saudara Liu tersenyum dan menggoyangkan pisau di tangannya. "Qin Tian, apakah kamu mencari pisau ini?" "Ah, ya, hanya pisau ini, kapan kamu mencurinya, kembalikan padaku." Puff. Orang-orang di belakang Qin Tian hampir memuntahkan seteguk darah tua. Benar-benar memalukan untuk bergaul dengan kakak laki-laki dari kepala Ola. Bisakah mereka membayar Anda kembali? Terkunci. Pada saat yang sama, Liu menjentikkan pergelangan tangannya, dan bilah parang menamparkan wajah kiri Qin Tian dengan keras, menyebabkan dia bersandar ke kiri dan jatuh langsung ke kerumunan, menjatuhkan dua orangnya sendiri. "Brengsek, aku memintamu untuk mengembalikan pisau itu kepadaku, bukankah aku menyuruhmu untuk memukulku, tidakkah kamu mengerti? Aku membunuhmu dengan sangat buruk." Qin Tian kesakitan dan marah, dan dengan cepat bangkit, dan mengulurkan tangannya untuk menunjuk Liu. "Hos." Qin Tian menerkam Liu. Tapi begitu dia menerkam, dia melihat kaki besar dengan ukuran 43, tidak, itu adalah sol yang besar tepatnya, menghalangi pemandangan di depannya. Ledakan. Semua bawahan Qin Tian menutupi wajah mereka pada saat yang sama lagi, itu sangat menyakitkan bagi kakak laki-laki mereka. Liu menendang Qin Tian secara langsung, dan menendangnya ke keadaan hampir tidak sadar. Meskipun dia tidak sepenuhnya sadar dan bisa mendengar suara, kendali dirinya hampir hilang. "Bodoh, orang sepertimu yang bisa hidup paling banyak 2 episode dalam serial TV, memukulmu membuatku merasa tidak puas." Liu mencibir lagi, lalu dia melihat orang-orang di sekitarnya. Disapu oleh tatapan Liu, semua orang tanpa sadar mundur selangkah, dan lebih dari selusin orang menghadapi satu orang, yang membuat mereka sedikit demam panggung. "Apakah kamu ingin memukulku?" Liu berkata dengan nada menghina, "Jika kamu tidak datang untuk memukulku, aku akan memukulmu. Dan tak akan melepaskanmu dengan mudah. Anjing. Ayo, lawan dia. Jangan lepaskan dia, tebas dia sampai mati." Keras, tapi tidak ada seorang pun di sana. Berani untuk memimpin. Ledakan. Mereka tidak berani menjangkau, tetapi Liu tiba-tiba melompat ke depan, kecepatan startup-nya jelas lebih cepat daripada singa, dan dia melompat di depan orang banyak dalam sekejap. Kedua tinju besar itu mengenai perut dua orang tanpa ada yang terlewat. Pukulan ini sangat spektakuler, karena dua orang yang dipukul tiba-tiba melengkung ke belakang, kaki mereka ditarik dari tanah, dan mereka terbang mundur lebih dari 5 meter, dan kedua parang secara alami jatuh dari tangan mereka ke tanah. Yang lain begitu ketakutan sehingga mereka mundur pada saat yang sama bukannya menyerang Liu pada saat yang sama. Terlebih lagi, dua orang benar-benar berbalik dan melarikan diri. "Ingin lari? Apakah kamu punya kesempatan?" Liu menendang putaran, dan dua parang terbang keluar, mengejar keduanya seperti dua rudal pelacak. Engah-engah. Ah. Kedua pisau ini terlalu rumit, mereka dipaku ke pantat dua yang lolos, dan mereka dibor di garis tengah. Pada saat keduanya ditusuk pisau, banyak pasang mata melihatnya, dan beberapa orang bahkan berseru. "Oh tidak, itu saluran pembuangan. Sakit sekali, aku lebih suka ditebas 10 kali daripada dipaku dengan parang di tempat itu. Ayo lari juga, kita tidak akan bisa mengalahkannya sama sekali." Ya. Pada saat ini, semua orang dilahirkan dengan niat untuk mundur. Di hadapan orang yang sangat kejam seperti Liu, mereka telah kehilangan keinginan untuk bertarung. Namun, Liu tiba-tiba berbicara, hanya satu kalimat, sehingga semua orang tidak berani bergerak selangkah pun. "Jika ada di antara kalian yang berani lari, saya janji kalian semua akan menjadi daging cincang. Kalau tidak percaya, coba saja." Segera, semua orang terdiam. "Aku akan memberimu kesempatan, kamu tidak perlu dipukuli, kamu tidak perlu berdarah." Liu mengangkat tangannya dan menunjuk ke sisi jalan, memberi isyarat agar orang-orang ini berdiri berjajar. Di pinggir jalan. "Berlututlah, berlutut dan nyanyikan Pleasant Goat dan Big Big Wolf berturut-turut, kamu bisa menyanyikan It's Sneeze, kamu menyanyikannya secara emosional, dan kamu menyanyikannya untuk kepuasanku, lalu kamu bisa pergi." Jadi, ada pemandangan yang sangat spektakuler di jalan ini. Lebih dari selusin pria kuat berlutut menghadap ke jalan, dan menyanyikan, kambing yang menyenangkan, dengan keras. "Bicaralah lebih keras, apakah kamu belum makan? Berhenti berteriak, dan sesuaikan nada bicaramu. Anjing, aku ingin kamu bernyanyi secara emosional, di mana perasaanmu?" Liu duduk di dalam mobil di sampingnya. Atas, dia masih menginstruksikan mereka tanpa henti, terus-menerus mencari kesalahan dengan mereka, memaksa selusin pria besar untuk menangis. Namun, orang-orang ini dengan cepat lega, karena 3 SUV melaju dengan cepat dari arah kota center.
Tujuan dari ketiga mobil ini sangat jelas, dan mereka melaju tepat di depan Liu dan yang lainnya. Setelah pintu dibuka, 7 atau 8 pria dengan wajah tegas berlari turun darinya. Tidak, ada wanita lain. Tinggi wanita ini sekitar 1,75 meter. Rambutnya yang pendek dan fitur wajahnya yang halus memberikan rasa kepahlawanan yang tak terlukiskan. Yang terpenting adalah wanita ini adalah satu-satunya di antara mereka. Satu di seragam polisi. Polisi. Liu juga tertegun sejenak. Tak satu pun dari ketiga mobil itu memiliki sirene, Liu mengira mereka lewat, tetapi dia tidak mengira itu adalah mobil polisi. Ada apa? Polisi wanita itu melihat keempat mobil di jalan dan sekelompok pria berlutut dan menyanyikan, kambing yang menyenangkan, wajahnya semakin gelap. Cantik, kamu tidak perlu marah, orang-orang jahat ini semua telah ditundukkan olehku. Liu berdiri, berjalan ke polisi wanita itu sambil tersenyum, lalu berbalik dan berteriak pada sekelompok orang yang berlutut, jangan berhenti, berlutut, terus bernyanyi. Sombong. Pada saat ini, di mata polisi wanita itu, Liu terlalu arogan. Sekarang setelah melihat polisi datang, Anda masih berani memaksa orang untuk berlutut dan bernyanyi, apakah ini tidak menganggap serius polisi? Cukup. Polisi wanita itu menatap mata Liu dan berkata, saya curiga Anda telah mengumpulkan banyak orang untuk bertarung. Kembalilah ke Brigade Polisi Kriminal bersama saya. Ah. Liu sedikit terkejut, itu masih seorang polisi kriminal. Saya seorang mahasiswa yang baik dan baik hati, bagaimana saya memprovokasi seorang polisi kriminal? Mata Liu sedikit menyipit, dan dia menjawab dengan tenang, iya. Orang-orang ini apakah kamu? Kamu memaksa mereka untuk berlutut. Iya. Dan ada yang terluka di sana, iya. Kamu memukul. Iya. Iya, benar, Anda yang menangkapnya. Saat polisi wanita itu berbicara, tangan kanannya tiba-tiba terulur ke depan, dan sepasang borgol mengkilap muncul di tangannya. Liu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan dengan mudah menghindari tindakan polisi wanita itu, kamu ingin aku kembali ke kantor polisi bersamamu, aku akan pergi saja, dan borgolnya akan dilepaskan. Di sini untuk menargetkan saya kali ini, maka Anda juga harus tahu identitas orang-orang yang berlutut dan bernyanyi ini, saya menyebutnya menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan. Mata polisi wanita itu sangat dingin, memberi orang rasa penindasan yang kuat. Tapi Liu menatapnya dengan senyum di wajahnya. Setelah saling memandang sebentar, polisi wanita itu sedikit memiringkan kepalanya, masuk ke mobil. Oke. 1,5 jam kemudian, Liu dibawa ke kantor polisi kota center dan dilempar langsung ke ruang interogasi Brigade Polisi Kriminal. Di belakang meja interogasi, duduk 3 petugas polisi, termasuk seorang polisi wanita cantik. Tersangka, nama. Polisi muda yang duduk di sebelah kiri melirik Liu dan bertanya dengan keras. Liu, kentut. Nama, teriak polisi muda itu lagi. Hei, Liu, jangan terlalu sombong, saya bertanya apa yang harus Anda katakan. Polisi muda itu marah, menamparkan meja, dan hampir menghancurkan buku rekor di tangannya. Di Liu. Anda tahu nama saya Liu, dan Anda masih bertanya apakah Anda tahu nama saya. Melihat polisi muda itu marah, Liu tertawa, juga, apa yang Anda tanyakan tentang nama tersangka kriminal, saya bukan tersangka kriminal. Mengapa saya ingin menggertak Anda? Polisi berjalan mengitari meja interogasi dan berjalan menuju Liu. Jika kamu ingin melakukan sesuatu padaku, aku berjanji, kamu akan menyesalinya. Liu duduk di kursi dengan kaki disilangkan, dan aura pembunuh yang tajam tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Polisi muda itu baru saja melakukan kontak mata dengan Liu, dan segera merasakan hawa dingin yang meledak dari lubuk jiwanya, seolah-olah dia sedang menghadapi gunung mayat dan lautan darah. Pada saat ini, langkah kaki polisi muda itu berhenti, dan ketakutan yang langsung muncul di hatinya bahkan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Anak muda, kamu masih terlalu lembut. Sesaat kemudian, wajah Liu menunjukkan senyum lagi, kamu sepertinya ketakutan sekarang, jangan takut, santai. Siapa namamu? Berapa umurmu tahun ini? Nama saya Ye Ziqiu, saya berusia 26 tahun ini. Polisi muda itu menjawab dengan datar. Liu memiliki senyum yang tidak berbahaya di wajahnya, dan dia tampak sangat ramah saat ini, Ye Ziqiu, berapa banyak orang yang ada di keluarga Sunstar, dan apa yang mereka berikan padamu untuk membuat rencana untukku. Pada saat ini, wanita cantik yang duduk di belakang meja interogasi polisi, matanya langsung melebar ke batas, ekspresinya terkejut, marah, dan ada jejak emosi yang tak terlukiskan di dalamnya. Seorang polisi tua yang duduk di sebelah kanan polisi wanita itu mengerutkan kening. Liu terus bertanya, apa yang akan kamu lakukan setelah menangkapku? Ye Ziqiu berkata, kami akan menguncimu di penjara bawah tanah secepat mungkin sesuai rencana. Tugas. Oh. Apakah Anda memiliki kaki tangan di kepolisian? Liu mengajukan pertanyaan yang sangat penting. Ye Ziqiu berkata, tidak lagi. Tampar. Pada saat yang sama, polisi wanita cantik itu juga menamparkan meja. Ye Ziqiu, kamu bajingan dari kepolisian. Hah? Ye Ziqiu tampak bingung, dan kemudian meledak menjadi marah. Liu, apa yang terjadi padaku barusan? Kamu bodoh sekarang. Liu berkata sambil tersenyum, kamu bisa menjadi polisi bahkan dengan kualitas psikologismu. Malu pada kepolisian. Bajingan, aku akan memukulmu sampai mati. Ye Ziqiu gemetar karena marah, dan bahkan mengangkat kakinya untuk menendang Liu. Tapi polisi wanita cantik itu muncul di belakangnya di beberapa titik dan menangkapnya. Alina, mengapa kamu menarikku? Ye Ziqiu sangat marah saat ini sehingga dia benar-benar memanggil nama polisi wanita cantik itu. Terkunci. Alina tidak hanya memiliki temperamen dingin, tetapi juga memiliki kepribadian yang kuat, dan dia benar-benar menamparkan Ye Ziqiu dengan mulut besar ketika dia membalikkan tangannya. Kamu memukulku. Ye Ziqiu menutupi wajahnya, menatap Alina dengan mata marah, apakah kamu tahu siapa ayahku? Alina mendengus dingin, saya tahu ayahmu adalah Biro Ye, tetapi izinkan saya memberitahu Anda, selama Anda melakukan sesuatu yang ilegal. Saya khawatir ayah Anda adalah gubernur provinsi, dan Anda selesai dengan saya.
Alina mengeluarkan borgol saat berbicara, dan dengan sekali klik, dia memborgol tangan Ye Ziqiu. Alina, kamu berani memborgolku, kamu. Pak. Ye Ziqiu ingin mengatakan beberapa kata gila, tetapi Alina menamparnya lagi. Dengan tamparan besar di wajahnya, dia menamparkan kembali bagian kedua dari kata-katanya. Ayo. Alina memanggil ke pintu ruang interogasi, dan segera dua polisi mendorong masuk. Tetapi ketika kedua polisi itu melihat Alina memborgol Ye Ziqiu, mereka berdua tercengang. Ada yang salah. Kenapa kamu memborgol dia? Alina mengabaikan apa yang dikatakan kedua polisi itu, dan melambaikan tangannya dengan santai, bawa dia keluar dan kirim dia ke ruang interogasi lain untuk dikurung dulu. Aku akan berurusan dengannya. Itu dalam beberapa saat. Dua polisi, lihat aku akan melihatmu, jadi mereka harus melangkah dan membawa Ye Ziqiu pergi. Tapi ketika Ye Ziqiu dibawa keluar, anak itu berteriak sebelum menutup pintu, Alina, yang lain takut Anda dan saya tidak takut, jika Anda berani memborgol saya, biarkan saya menunggu dan melihat. Otak. Alina cemberut dan mengeluarkan dua kata yang sama sekali tidak sesuai dengan kecantikannya. Setuju. Segera setelah itu, dia berbalik ke Liu memberi tatapan putih. Pada saat yang sama, mata Alina jatuh pada Liu lagi. Apa yang kamu lakukan padanya barusan? Ini hipnosis yang sangat sederhana. Selain sebagai mahasiswa, saya juga seorang dokter jenius. Saya telah berada di luar negeri selama 4 atau 5 tahun, dan saya telah berhubungan dengan ahli hipnotis yang sangat kuat di barat. Saya belajar sedikit hipnosis. Hipnosis. Setelah Alina mendengar dua kata ini, matanya hampir menatap Liu. Liu, jangan menatapku seperti ini, aku tidak akan menggunakan trik kecil seperti itu untukmu, dan aku tidak bisa menghipnotismu. Hipnosis adalah hal seperti itu, kecuali orang yang dihipnotis bekerja sama, atau orang yang dihipnotis. Sangat lemah, kalau tidak itu tidak akan berhasil. Tentu saja, kecuali penghipnotis yang aku tahu, jika aku jadi dia, kamu tidak akan menolak strip, berpakaian, menari untukku sekarang. Cukup. Alina berkata, Liu, bahkan jika Ye Ziqiu menyesatkanmu dengan menangkapmu hari ini, menilai dari pengalamanku sebagai petugas polisi, kamu jelas bukan orang yang baik. Intuisi wanita selalu akurat. Liu tidak keberatan kata-kata Alina sepertinya setuju. Alina berkata, jadi, Anda mengakuinya. Apa yang harus saya akui? Liu berkata dengan nada main-main, saya katakan, apakah Anda menangani kasus ini dengan intuisi? Saya mendengar mereka memanggil Anda tim elang, Anda adalah kapten polisi kriminal. Benar. Andalkan intuisi untuk menangani kasus ini, dan Anda bisa menjadi kapten. Tampaknya latar belakang Anda juga sangat kuat. Diam. Kemarahan sudah muncul di mata indah dan dingin Alina. Dan sepasang kepalan kecil penuh amarah. Mengangkatnya, jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, percaya atau tidak, aku akan memukulmu. Kamu cukup marah, apa kamu sakit? Liu bertanya sambil tersenyum, masih dengan menyilangkan kaki elang. Panggilan. Angin kencang tiba-tiba terdengar, dan tinju kecil Alina telah mengenai wajah Liu. Wanita ini sangat cantik, dia bisa disebut dewi yang sempurna, tetapi emosinya sangat panas, dia akan melakukannya jika dia mengatakannya. Tetapi ketika tinju kecil itu mengenai Liu, tiba-tiba itu berhenti. Sebuah tangan besar dengan kuat menggenggam pergelangan tangan Alina, mencegahnya masuk dan keluar. Kamu lepaskan. Liu sangat marah sehingga tinju kirinya juga hancur. Hasilnya juga ditangkap oleh tangan Liu yang lain. Uhuk-uhuk. Tim elang, tenang, diam. Polisi tua di belakang meja interogasi dengan cepat berdiri, jika Anda menggunakan kekuatan, Anda akan dihukum. Ada kamera pengintai di ruang interogasi. Liu dapat melihatnya, dan berani merasa bahwa ini adalah orang tua di sini. Polisi adalah yang terburuk. Ini bukan untuk membujuk Alina untuk tidak melakukannya, tetapi adalah untuk mengingatkannya untuk mematikan pemantauan. Benar saja, Alina berteriak, elang tua, kamu keluar, aku akan mencobanya sendiri, kamu mematikan pengawasan. Batuk. Aku bisa keluar, tapi aku tidak akan melakukan hal seperti pengawasan. Polisi tua itu berbalik dan berjalan keluar, berkata sambil berjalan, tetapi sistem pemantauan kepolisian kita juga menua, dan mungkin akan gagal dalam 1 menit. Mulut Alina mengangkat seringai yang provokatif. Dan Liu juga ada juga senyum main-main di wajahnya. Ledakan. Ketika polisi tua itu menutup pintu dari luar. Alina tiba-tiba membuat gerakan mengangkat lutut yang tersembunyi, dan kaki kirinya tiba-tiba memantul ke depan, meraih dagu Liu. Liu memiringkan kepalanya sedikit ke kanan, dan membiarkan kaki kiri Alina melewati bahunya. Dan Liu tiba-tiba berdiri, tanpa memberi Alina kesempatan untuk menarik kembali kakinya, dia langsung membawa pergelangan kakinya di bahunya. Liu memegang tangan Alina, dan sekarang dia membawa pergelangan kakinya, meninggalkannya tanpa ruang untuk mundur. Sama seperti Liu memperlakukan An-An hari itu, satu-satunya perbedaan adalah tidak ada tembok di belakang Alina. Ding! Pada saat ini, suara sintesis elektronik yang tajam tiba-tiba terdengar di ruang interogasi, yang berarti monitor dimatikan. Breksik. Alina memutar matanya dengan marah, memarahi polisi tua itu karena terlalu bodoh, siapa yang kamu bantu ketika pengawasan dimatikan? Apakah Anda seorang agen yang menyamar yang masuk ke kepolisian? Hei! Sister Alina, kamu benar-benar sakit. Pada saat ini, Liu berkata dengan ekspresi terkejut, saya telah menahan denyut nadi Anda, dan menilai dari denyut nadi Anda, kondisi fisik Anda tidak optimis. Ah! Jangan menggertak saya bahwa saya tidak tahu keterampilan medis. Saya telah ke rumah sakit berkali-kali untuk memeriksa, dan saya tidak sakit, kata Alina dengan wajah merah. Aku tidak sakit, untuk apa kamu pergi ke rumah sakit? Liu berkata sambil tersenyum, apakah titik akupuntur Zhangmen di perut kananmu sering sakit? Tidak. Alina menjawab tanpa ragu, itu hanya dia. Matanya mengecil tiba-tiba. Tidak mungkin, aku tidak akan salah membacanya. Tidak, aku harus memeriksanya untukmu. Bajingan, biarkan aku pergi, kamu mau. Bagaimana kamu ingin memeriksanya?
Alina menemukan saat ini dia telah membuat satu itu adalah hal yang sangat membingungkan. Dia menyuruh Elang Tua pergi, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia mungkin tidak dapat mengalahkan Liu Feng. Tapi pada kenyataannya dia tersesat. Pada saat ini, setelah Elang Tua mematikan monitor, dia kembali keluar ruang interogasi, dan ada dua petugas polisi muda di luar untuk menemaninya. Elang Tua, bisakah tim Alina melakukannya sendiri? Jangan tanya, itu pasti mungkin. Tim Alina bahkan bisa mendekati 10 atau 8 orang kuat. Hei! Jangan khawatir, sebelumnya saya keluar, tim Alina sudah menembaknya dengan pelajaran yang bagus. Ah! Elang Tua dengan bangga menggembar-gemborkan tim Alina, dan kemudian teriakan datang dari ruang interogasi. Namun, suara itu bukan dari seorang pria, tetapi dari seorang wanita, dan itu milik Alina. Anjing, tim Alina memanggil, apakah tidak apa-apa? Buka pintunya, masuk dan lihatlah. Kedua polisi muda itu langsung panik, tetapi Elang Tua melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka. Apa yang kamu terburu-buru? Ketika tim Alina sedang berlatih, mereka suka berteriak beberapa kali untuk menjadi kuat dan semangat. Ini tidak seperti kamu belum pernah melihatnya sebelumnya. Jadi jangan buat keributan. Saat Elang berbicara, dia juga menyalakan rokok, sepasang saya lebih baik dari yang kita tahu. Kedua polisi muda itu mengangguk dan santai. Tetapi kenyataannya, di ruang interogasi, Liu telah mengalahkan alien di meja interogasi. Salah satu kakinya masih dibawa oleh Liu, dan tangannya ditekan ke dadanya oleh Liu. Postur ini hanyalah postur dari film aksi cinta yang sangat populer di negara yang tak tahu malu. Bersambung.